Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Papua New Guinea, negara ini punya lebih dari 800 bahasa, gunung-gunung yang megah, dan tambang emas yang melimpah. Tapi tahukah kamu, di balik semua kekayaan itu, masih banyak rakyatnya yang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, bahkan tanpa akses sekolah. Yang sedihnya, banyak kaum apem jadi sasaran kolor ijo loh. Inilah kisah nyata dari Papua New Guinea, negeri yang indah sekaligus penuh misteri. Dari keunikan budayanya, sisi gelap yang jarang dibicarakan, hingga kemiskinan yang tak disangka-sangka. Tetap di sini, karena cerita ini akan membuka mata kita tentang dunia yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa dukung terus Pejuang Channel dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif, inspiratif, dan membuka wawasan tentang berbagai kisah dari seluruh dunia. Yuk, jadi bagian dari keluarga Pejuang Channel, karena bersama kita adalah pejuang pengetahuan. Papua New Guinea dikenal sebagai negeri yang kaya akan hutan tropis, tambang emas, dan gas alam. Namun di balik keindahan dan kekayaan itu, banyak rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Sekitar 40% penduduk hidup di bawah garis kebutuhan dasar dan hampir 87% tinggal di pedesaan tanpa akses memadai ke air bersih, listrik, dan pendidikan. Ironisnya, di negeri yang kaya sumber daya alam, banyak orang masih mengandalkan pertanian tradisional untuk bertahan hidup. Inilah yang disebut paradoks kekayaan alam, di mana hasil bumi melimpah, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Infrastruktur terbatas dan kesenjangan ekonomi membuat banyak wilayah tertinggal jauh. Anehnya, kekayaan alam justru tidak selalu membawa kesejahteraan. Papua New Guinea menjadi contoh bahwa kemakmuran sejati tidak datang hanya dari sumber daya, tapi dari cara bangsa itu mengelola dan membagikannya secara adil. Papua New Guinea tidak hanya menghadapi kemiskinan, tetapi juga berbagai tantangan sosial yang kompleks. Di balik keindahan alam dan kekayaan budayanya, tersimpan sisi gelap yang jarang terlihat oleh dunia luar. Masih banyak perempuan dan anak-anak di Papua New Guinea yang hidup dalam kondisi rentan. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya layanan kesehatan, serta kurangnya perlindungan hukum membuat mereka mudah menjadi korban kekerasan. Beberapa daerah bahkan masih memegang kuat tradisi lama yang kadang disalahartikan, seperti tuduhan sihir atau praktik adat keras yang bisa berujung pada kekerasan sosial. Organisasi kemanusiaan menyebut hal ini sebagai salah satu hambatan besar dalam pembangunan manusia di negara tersebut. Meski Papua New Guinea memiliki sumber daya alam melimpah, banyak hasilnya tidak sampai ke tangan rakyat. Sistem pemerintahan yang lemah dan kasus penyalahgunaan anggaran membuat pembangunan berjalan lambat. Data ekonomi dan sosial pun jarang diperbaharui. Survei besar terakhir bahkan dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Akibatnya, sulit bagi pemerintah maupun organisasi internasional untuk memahami kebutuhan nyata masyarakat dan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran. Selain masalah sosial, Papua New Guinea juga termasuk negara yang paling rentan terhadap bencana alam. Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sering melanda, menghancurkan rumah serta lahan pertanian warga. Ironisnya, di era modern seperti sekarang, masih banyak wilayah di Papua New Guinea yang terisolasi. Warga hidup di daerah pegunungan atau pulau-pulau terpencil, dengan keterbatasan akses ke dunia luar. Mereka masih menjaga tradisi lama sambil menghadapi tantangan baru, seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat. Semua tantangan ini memberi pelajaran penting, bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan alam, tetapi dari kekuatan moral, keadilan sosial, dan kualitas lembaga publiknya. Jika Papua New Guinea mampu memperkuat pendidikannya, melindungi perempuan dan anak, serta membangun lembaga yang bersih dan adil, maka potensi besar negeri ini akan benar-benar terlihat di mata dunia. Papua New Guinea bukan hanya indah dan kaya alam, tapi juga penuh hal unik yang bikin kagum sekaligus heran. Negara ini punya lebih dari 800 bahasa dan ratusan suku yang berbeda. Setiap daerah punya budaya, pakaian,
dan tradisi sendiri, menjadikannya salah satu negara paling beragam di dunia. Namun, keanekaragaman ini juga membuat pembangunan nasional jadi lebih rumit. Sekitar 85% rakyatnya masih hidup dari bertani dan berburu untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, ekonomi modern dikuasai industri besar seperti tambang dan gas. Akibatnya, ada kesenjangan besar antara kehidupan rakyat desa dan dunia industri modern. Aneh tapi nyata, data tentang sumber daya alam sangat lengkap, tapi data tentang rakyatnya justru minim dan sudah lama tidak diperbarui. Hal ini membuat banyak pihak sulit memahami kondisi sosial sebenarnya di negara itu. Papua Nugini adalah negeri penuh keunikan, kaya, beragam, tapi masih berjuang. Negara ini mengingatkan kita bahwa kekayaan alam dan budaya harus diimbangi dengan pemerataan dan keadilan bagi semua warganya. Untuk memahami kenapa kemiskinan dan berbagai tantangan masih begitu kuat di Papua Nugini, kita perlu melihat beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Papua Nugini memiliki wilayah yang sangat luas dan bergunung-gunung, ditambah banyak pulau kecil yang terpencar. Kondisi ini membuat akses ke layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya menjadi sangat terbatas. Banyak desa masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan dengan kendaraan modern. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada tambang, gas, dan hasil hutan. Masalahnya, sektor ini dikuasai oleh perusahaan besar sementara rakyat biasa tidak banyak merasakan manfaatnya. Akibatnya, kekayaan alam tidak otomatis mengubah kehidupan masyarakat kecil. Birokrasi yang lemah dan kasus penyalahgunaan anggaran seringkali membuat pembangunan tidak merata. Banyak program baik tidak sampai ke masyarakat karena kurangnya pengawasan dan manajemen yang efisien. Dengan lebih dari 800 bahasa dan ratusan suku, Papua Nugini punya keunikan luar biasa. Namun, keragaman ini juga membuat pemerintah sulit menyatukan kebijakan nasional yang cocok untuk semua wilayah. Beberapa daerah masih menjalankan sistem adat lokal yang berbeda dari hukum nasional. Papua Nugini termasuk negara yang paling rentan terhadap gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi ini memperburuk kemiskinan karena banyak warga kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian. Perubahan iklim global juga mulai mempengaruhi hasil panen dan ketersediaan pangan. Masalah di Papua Nugini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal geografi, budaya, dan tata kelola negara. Namun dengan pendidikan yang lebih baik, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan yang merata, negara ini punya peluang besar untuk bangkit dan menunjukkan potensi sejatinya di dunia. Itulah tadi pembahasan tentang fakta-fakta unik, sisi gelap, dan realitas kemiskinan di Papua Nugini, sebuah negara yang penuh keindahan, keanekaragaman, sekaligus tantangan yang luar biasa. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kekayaan alam dan budaya tidak selalu menjamin kemakmuran jika tidak diimbangi dengan keadilan dan pembangunan yang merata. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua untuk lebih memahami dunia luar, serta menghargai pentingnya pemerataan dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif dan inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kisah menarik dari berbagai penjuru dunia. Dan tentu saja, subscribe Pejuang Channel agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat dan terus jadi pejuang pengetahuan.